Masjid Al-Madinah yang saya muliakan, bapak-bapak dan seluruh hadirin dan hadirat, juga yang di ini TikTok atau apa, YouTube atau direkam biasa aja. Ya, seluruh pemirsa yang saya muliakan, doa saya selalu terkait dengan pentingnya kita mendapatkan perlindungan Allah. Hafizakumullah, mudah-mudahan seluruhnya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan ini selalu saya ingatkan kepada saya pribadi dan kita semuanya, terutama perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk, syaitan yang memang sejak awal Allah ingatkan kepada manusia, terutama manusia pertama yaitu Adam alaihi salam, adalah musuh, ya. Sampai-sampai setan bersumpah, qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Kata setan, dengan kemuliaanmu. Ini sering juga saya ingatkan bahwa setan saja mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Dalam surat Shad disebutkan qala, kata setan, fa bi'izzatika, maka dengan kemuliaanmu, la'uwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan Adam dan keturunannya itu semua. Itu sumpahnya setan. Lebih jauh setan minta ditangguhkan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata setan, tangguhkan saya sampai hari dibangkitkannya manusia. Ya, dan Allah pun kabulkan, innaka minal munzarin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Hanya setan pun mengecualikan, yang bisa disesatkan itu adalah mereka yang tidak memiliki komitmen kepatuhan sampai pada tingkat ketulusan. Makanya setan pun give up. Give up itu nyerah kalau menghadapi hamba-hamba Allah yang diikhlaskan hatinya. Kata syaitan ketika mengatakan la'uwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya, illa, kecuali, ya, ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang diikhlaskan hatinya. Apa beda ikhlas dengan diikhlaskan? Kalau ikhlas itu usaha kita. Kalau usaha kita itu nggak ada jaminan kita bisa tetap ada dalam ketulusan dan keikhlasan. Tapi kalau diikhlaskan oleh Allah hatinya, insya Allah dijamin. Ada jaminan Allah kalau hati seseorang itu sudah diikhlaskan oleh Allah hatinya, maka Allah jaga. Nah, itulah saya sampaikan tadi pentingnya perlindungan dan penjagaan Allah kepada kita. Bahkan di setiap kesempatan dan amal soleh apapun yang kita lakukan, yang pertama harus kita minta ke Allah itu adalah dijaga hati kita, terutama dalam amal tersebut. Apakah kita benar-benar melakukannya karena Allah atau karena yang lainnya?
ya, karena suka aja sama ustadznya, ya sudah. Kalau suka sama ustadznya, ya sudah sebatas itu nanti. Kalau ustadznya ganti, nanti nggak suka lagi, ya. Tapi kalau orientasi semua kegiatan kita termasuk pengajian seperti ini hanyalah Allah, siapapun yang membawakannya nggak ada persoalan. Karena Allah selalu hadir dan ada bersama dengan kita. Itu yang juga selalu saya tanamkan dan saya sampaikan kepada anak-anak santri. Santri kan biasanya berlatih, ya. Dalam belajar itu berlatih menunaikan tugas demi tugas. Saya ingatkan, kalau kalian menunaikan tugas hanya karena ustadz atau sebuah kebijakan pesantren, ya sebatas itulah kamu dapatkan. Tapi kalau kalian menunaikan tugas itu, membuat tugas-tugas, ya, bikin makalah, bikin segala macam, itu sudah terhubung dengan Allah, maka beda. Kamu akan selalu dan jauh lebih serius karena kamu bekerjanya dan melakukan tindakan itu karena Allah. Dan Allah tidak akan lengah walaupun sedetik. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak akan tersentuh oleh namanya ngantuk atau tidur. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang pertama tentu saja pada kesempatan ini, setelah saya berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi saya minta kepada Allah, lindungi hati kami ya Allah dalam kajian ini khususnya, dan seluruh aktivitas kita untuk selalu dijaga agar kita melakukan apapun hati kita ikhlas. Ikhlas itu asal kata dari akhlasa yukhlisu. Akhlasa itu artinya murni, memurnikan. Kalau kita dapat istilahnya ada al-asal al-khalisnya, madu murni, itu artinya madu yang nggak ada campuran apa-apa. Begitu diperes gitu ya, dari lebah itu, dari sarang lebah itu nggak pakai campuran apa-apa, apapun hasilnya, mau pahit mau manis, nggak ada campuran apa-apa, pokoknya murni. Kalau ada emas murni 24 karat, betul-betul 24 karat, nggak ditambah campuran lain-lain jadi 22 karat atau 20 karat. Apapun yang terjadi, dia adalah murni. Jadi akhlasu mukhlisun itu memurnikan. Tadi saya katakan kalau dimurnikan Allah itu jauh lebih terjamin. Itu aja Pak. Yang pertama harus menjadi prioritas perlindungan yang kita minta pada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima amal apapun yang dicampuri dengan campuran-campuran yang lain. Campuran kepentingan, campuran keinginan, bukan karena Allah, semata-mata buat dunia. Sekarang kan banyak tuh kita temukan di YouTube, di TikTok ya, wirid-wirid yang proyeksinya dunia. Proyeksi dunia itu tujuannya dunia. Contoh apa? Baca surat Al-Kahfi nanti kamu mendapatkan gini di dunia. Bahwa itu merupakan salah satu di antara khasiatnya, manfaatnya, itu Allah yang tentukan. Tapi kalau kita membacanya niatnya ke situ, Allah kasih di dunia, tapi belum tentu dikasih di akhirat. Jelas.
Tapi kalau kita mintanya untuk akhirat semata-mata sebagai bekal di akhirat, saya baca surah ini, surah Al-Kahfi dan lain sebagainya, untuk kepentingan akhirat, isti'dadan lima ba'dal maut, sebagai sebuah persiapan untuk kehidupan setelah kematian, maka kita akan dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Tapi kalau hanya proyeksi wiridan, sholat, puasa, zakat, apapun hanya dunia, akhiratnya belum tentu dapat. Boleh jadi tidak dapat. Halo? Jadi itu dulu ya, etika, adab di dalam beramal, termasuk kajian seperti ini. Saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya, kita tidak melakukan ini semuanya kecuali hanya untuk ridho Allah Azza wa Jalla. Sepakat atau tidak? Setuju? Kalau sudah itu, sudah dipastikan kita pun akan mengabdikan diri itu hanya untuk Allah saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya duduk di sini, Bapak-bapak duduk bersama, betul-betul menyimaknya itu juga karena Allah. Saya dipahami maksud saya sampai di situ. Kalau sudah untuk Allah, ya kita konsentrasi penuh. Bahasanya khusyuk. Khusyuk karena Allah. Nah, tinggal nanti setelah kita menyiapkan niat kita dan fokus pikiran kita itu benar-benar lillah karena Allah, termasuk saya pribadi terus berusaha, maka apa yang saya ucapkan, apa yang disampaikan oleh guru kita siapapun juga, pastikan itu pun merupakan nasihat Allah buat kita. Bisa dipahami? Nasihat siapa? Nasihat Allah, bukan nasihat Ustadz, bukan. Ustadz itu hanya perantara aja, ibarat ini, media ini. Kenapa? Karena kita paham dengan satu wirid kita. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada satupun daya apa saya mengucapkan lidah ini, itu kan perlu daya. Coba kalau kita sedang kena misalkan yang namanya stroke, itu ngangkat lidah sedikit aja nggak bisa. Sehingga bahasa yang keluar dari dia, hurufnya pun jelas atau enggak? Enggak jelas. Ya, mau bilang makan aja apaan man, orang lisannya gak bisa gerak, tidak punya daya dan kekuatan untuk bisa mengucapkan nggak bisa. Jadi kita coba mensyukuri kenikmatan Allah itu dari hal-hal yang kelihatannya sepele, saudara-saudara. Dan itu selalu saya ingatkan pada diri saya. Saya tidak bisa bicara seperti ini, apalagi jalan kaki, apalagi berjalan dari Depok sampai sini. Alhamdulillah ada wirid itu, Pak. La haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak jalan ke sini nggak bisa. Apalagi keinginan mau ngaji. Nggak mungkin tercetus dari benak pikiran kita dan hati kita kalau tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang semua kekuatan yang kita miliki ini adalah bersumber dari Allah, saya berjalan, saya berpikir, saya melihat, saya mendengar, saya berperasaan, saya punya keyakinan, saya punya harapan.
Ternyata seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari kita. Nah, saat itulah pelajaran pertama dan paling berharga. Bahkan dalam setiap rakaat salat kita baca kalimat itu adalah kalimat alhamdulillah. Dan itu harus menjadi apa? Seyogyanya, bukan cuma sebaiknya, seharusnya setiap pergerakan hidup kita ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, benar-benar mengacu kepada kalimat alhamdulillah. Bisa duduk begini, alhamdulillah. Bisa ngelihat, alhamdulillah. Bisa mendengar, menyimak, alhamdulillah. Perbanyak kalimat itu, dan itulah yang kemudian mengantarkan seorang Nabiullah menjadi abdan lillah, abdan syakura, hamba yang pandai dan banyak bersyukur. Jelas Pak? Jadi sebenarnya jalan hidup menurut Allah itu enggak susah. Semua yang telah Allah berikan adalah sebuah fasilitas yang Allah minta dari kita, bukan ngitung-ngitungnya, dihitung, oh saya dapat ini, dapat ini. Enggak usah, cukup ucapkan alhamdulillah, dan dari hati yang penuh dengan syukur pada Allah tadi. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyak, karena setiap detik itu adalah kenikmatan. Bagaimana tidak? Tadi saya katakan, daya dan gerak kita. Coba ngedip. Ngedip itu perlu daya dan kekuatan enggak? Kalau Allah tidak berikan daya ngedip, bayangkan mata kita melotot begitu, nggak bisa ngedip. Untuk sekedar ngedip saja itu kenikmatan belum kita syukuri. Pernah nggak kita syukur atas nikmat ngedip? Pernah? Belum. Ya Allah, saya bisa ngedip hari ini, alhamdulillah ya Allah. Pernah nggak? Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada ibu-ibunya nggak? Nggak ada ya. Ibu-ibunya di rumah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya ingin mencoba menggali kenikmatan-kenikmatan ini, karena ini salah satu cara terpenting kita mensyukuri nikmat. Yang nanti kita akan jabarkan cara mensyukuri nikmat. Tentu nggak cukup dengan mengucap alhamdulillah, tetapi mensyukuri nikmat yang terpenting itu bagaimana pada akhirnya kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan itu juga dengan cara dan di jalan yang diridhoi Allah. Betul tidak? Bapak-bapak ngasih duit sama anak misalkan, kita lihat anak berterima kasih itu bukan dengan cium tangan saja, makasih ya ayah, alhamdulillah. Tapi begitu dicek ternyata setelah itu dia jajan-jajannya yang sangat membahayakan. Kira-kira termasuk yang mensyukuri nikmat atau tidak? Tidak kan? Kamu jajan apaan? Jajan ini. Itu bahaya, nggak boleh. Ketika kita melihat seorang anak yang kita kasih dan apa yang kita kasih itu digunakan pada sesuatu yang berbahaya, maka kita mengatakan atau kita menganggap sikap anak itu tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada kita. Umpamanya kita kirimi anak, atau jangan dikirim deh, anak kita bekali berangkat sekolah itu dengan uang, katakanlah 50.000. Ya,
Ada satu anak yang 50.000 itu tadi uang dikemanakan? Saya beli buku mah, saya beli buku ya. Buat apa buku ini? Ini buku bagus banget, aku ingin baca. Senang gak kita melihat? Tapi yang satu duit yang kemarin kemana? Atau yang tadi dikemana? Habis mah, habis dipakai apa? Kejajan, jajan apaan? Nah, beda. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, begitulah setiap hari kita diberi oleh Allah. Diberi waktu, diberi kekuatan tadi, diberi daya. Nanti Allah tanya, "Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anin." Allah tanya. Kekuatan itu digunakan untuk apa? Terutama 4 hal. Kata Nabi SAW, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." 2 kaki anak Adam itu nanti di hari kiamat tidak akan bisa lolos kecuali pasti ditanya 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Pertama, kenikmatan umur kita. Berapa usia Pak? Saya lupa nama. 68 Pak. Jawab Pak. Pak Jawab. 68. 68. Didiskon 15 tahun kurang lebih. Diskon apa? 15 tahun itu sebelum balik. Ya, kalau 15 kalau Pak Japar baliknya usia 15 tahun itu didiskon, nggak bakal ditanya yang 15 tahun. Tapi 68 dikurang 15 berapa? 55 tahun itu yang ditanya. Allah kasih waktu 55 tahun buat apa? Dihabiskannya buat apa? Allah tanya. Halo. Ya, terus yang kedua tentang tubuh kita, anjismi. Tubuh dari mulai lemah gemulai pada saat kita dilahirkan, gak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh ibunda kita, ayahanda kita. Kepala kita saja dipegangin, gak boleh kecengklak, kata orang Betawi. Kalau kecengklak itu bisa sakit, mungkin bisa patah. Pegangin kemana-mana. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai kemudian menguat setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mulai menguat, bisa jalan sendiri. Allah tanya, Fima ablah. Itu tubuh yang sudah begitu kuat itu juga digunakan untuk apa? Menjadi tua renta kembali, menjadi lemah kembali itu dalam hal apa? Allah tanya. Gigi yang begitu lemah dulu terus kuat, terus hilang lagi sekarang. Masih lengkap giginya Pak Jabar? Kurang 2. Sudah mulai berkurang gigi kita. Itu semuanya juga dipakai untuk ngunyah apa? Ngunyah yang halal atau yang haram. Yang ketiga tentang ilmunya, an ilmi. Kenapa? Sebab ilmu adalah anugerah. Tanpa ilmu kita tidak bisa melakukan apapun secara benar. Milih saja kalau nggak pakai ilmu, menyesatkan. Betul tidak? Milih apa? Milih pemimpin, apalagi yang kemarin sudah kita lakukan. Tanpa ilmu, menyesatkan. Sampai diingatkan Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intisa'an yantasi'uhu minal ibad. Sungguh Allah tidak akan
mencabut ilmu itu dari hambanya langsung, dicopot-copotin, dihapus-hapusin, enggak, dibikin lupa. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama. Sampai kalau Allah sudah tidak menyisakan lagi ulama. Ulama itu maksudnya ulama yang takut pada Allah. Apa dampaknya kalau sudah tidak ada lagi ulama? Ittakhadhan nasu ru'asa jahla. Maka manusia ini akan mengangkat pemimpin mereka yang bodoh, yang nggak ngerti buat apa negara ini, buat apa. Yang dia tahu cuman makan minum, yang penting dapat duit 200.000, 500.000, selesai. Buat apa memilih pemimpin? Untuk menentukan apa? Yang dia tahu pejabat korup segala macam. Dia saja korup. Dia saja nggak pernah kesini. Mumpung lagi pemilu sedang kesini, kita mintain duitnya. Dia nggak berpikir 5 tahun ke depan dia akan mengelola negara kita mau diapakan. Tanpa ilmu, mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Terus ditanya oleh rakyat, kenapa begini? Maka dia pun membuat semacam kebijakan-kebijakan tanpa ilmu. Bikin undang-undang tanpa ilmu. Bukan tanpa ilmu sama sekali. Enggak pakai ilmu itu maksudnya bighairi ilmin, bukan enggak tahu, enggak dipakai ilmunya. Bikin undang-undang tanpa naskah akademik. Enggak dikaji dulu kenapa ada undang-undang ini. Kenapa diperlukan undang-undang ini? Nggak dikaji, pokoknya bikin aja, terserah kemauan seorang penguasa. Begitu jadi undang-undang, menyesatkan semua. Halo? Itu diingatkan Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka pun membuat keputusan. Kalau sekedar fatwa boleh dipakai, tidak dipakai. Sekarang lebih dari fatwa, undang-undangnya dibuat. Tapi tanpa ilmu, kata Allah, yang disampaikan Rasulnya. Akhirnya apa Pak Jafar? Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan mereka pun menyesatkan rakyat. Lihat agama, lihat Islam, lihat ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bagaimana cara kita bernegara dan berbangsa. Halo? Halo? Bisa diterusin? Ya, udahlah Ustaz, nggak usah ngomongin politik. Itu masalah. Kita nggak boleh ngomongin politik, sementara tiap hari kita ini urusannya dengan politik. Gimana? Nggak ngerti kenapa harga naik, kenapa harga dipermainkan, kenapa kita nggak boleh begini, kenapa tidak boleh begitu. Itu kan semuanya urusan kebijakan, urusan politik. Contoh Bapak Ibu sekalian, misalkan di sini ada lahan-lahan kosong nggak digarap sama sekali. Konon tanah itu tanah negara. Kenapa nggak boleh digarap? Akhirnya oleh negara tidak digarap, terlantar, oleh orang lain terlantar. Masa diterlantarkan? Boleh nggak kami garap? Tanpa harus mengaku bahwa itu tanah kita, enggak. Kami ingin garap, kami manfaatkan. Itu kan boleh, tidak boleh, itu tergantung kebijakan. Dan kebijakan itu urusannya politik. Kalau urusan pertanahan itu ada di bawah ATR, Agraria dan Tata Ruang, atau di bawah Kementerian Kehutanan.
Tiba-tiba dikelola oleh orang, jadi apa? Tempat wisata luar biasa. Lagi-lagi orang lain yang menguasainya, rakyat gigit jari nggak dapat apa-apa. Kita jadi konsumen, nggak ada masalah. Kita nyumbang ke negara. Bapak-bapak kerja setiap hari, seminggu sekali atau sebulan sekali kita liburan, cari tempat wisata. Tempat wisatanya sudah dikuasai oleh orang lain, nggak balik ke negara. Ayo, lakukan kritik itu dengan baik. Ayo kita perbaiki. Dan itu contoh kita mensyukuri nikmat Allah. Ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada saya tentang ilmu saya itu digunakan untuk apa? Untuk mencerdaskan umat atau untuk membodohi umat? Gitu. Maaf ya, kemarin kita juga melakukan itu. Banyak orang ditanya, udahlah nggak usah mikirin macam-macam, pilih aja yang ini. Dia menyuruh memilih A, B, C, itu dengan ilmu atau tidak, atau membodohi, sudahlah, yang penting dia menang, nggak ada urusan dengan yang lain. Hati-hati, Allah akan tanya ilmu kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam menentukan pilihan membeli atau tidak membeli sesuatu, dengan ilmu atau tidak dengan ilmu. Aku tahu itu harganya sekian, tapi ternyata kita ditipu. Bisa itu terjadi. Pokoknya semua persoalan kita pasti terkait dengan ilmu. Hanya saja apakah saya punya ilmunya atau tidak. Kalaupun saya punya ilmu tadi, apakah saya gunakan ilmu itu di jalan Allah atau bukan di jalan Allah? Halo? Jelas sampai di situ? Yang terakhir, Allah akan tanya tentang harta. Terkait harta, Allah tanya dua sisi. Yang pertama adalah dari mana dia dapatkan. Dan yang kedua, setelah didapatkan, dalam hal apakah dia spend, dia gunakan, dia belanjakan. Sumbernya bagus, tapi pada saat kita menggunakan salah. Atau kita gunakan bagus, tapi sumbernya salah. Dua hal itu akan ditanya. Dan tak satu pun di antara kita yang tidak punya harta dan tidak diberi harta oleh Allah. Semua kita butuh harta, maka Allah pun penuhi kebutuhan kita. Hanya saja Allah akan bertanya tentang dua hal. Dari mana kau dapatkan? Dengan cara apa maksudnya? Dengan cara menipu orang, dengan cara mengelabui orang, dengan cara menjebak orang, apalagi mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Setelah didapatkan itu bahasanya making money kan. Kita bikin duitnya itu dari mana? Nah sekarang masalahnya spending money. Pada saat kita gunakan di mana? Untuk bangun masjid, sedekah jariyahnya luar biasa, atau hanya poya-poya? Saudara-saudara kita kayak di Karawang itu dapat duit melimpah waktu panen. Kalau lagi bagus panennya, dari sekian hektar itu kan puluhan juta dia dapatkan. Benar tuh, bagus cara mendapatkannya. Tapi sayang ketika itu terjadi saat menggunakan, zakat pun tidak dikeluarkan. Tapi pestanya bisa 7 malam, 7 hari 7 malam. Halo, goyang Karawang. 7 hari 7 malam bisa dilakukan. Kenapa? Tidak ada ilmu. Makanya Rasulullah mengingatkan dunia ini milik 4 golongan.
Yang satu abdun razaqahu ilman wa malan. Ada golongan yang atau orang yang diberi rezeki oleh Allah itu harta dan ilmu. Maksud ilmu di sini tentu ilmu Allah, itu yang saya sering ungkapkan. Kenapa ilmu Allah? Sebab hanya ilmu Allah yang tahu persis tentang alam semesta dan bagaimana cara kita mengelola alam ini. Sebab Dia sang penciptanya, termasuk mengelola diri kita. Kan itu hamba yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Maka dengan ilmu Allah itulah dia menggunakan hartanya, tahu cara menggunakan hartanya dengan baik. Pertama, dalam bertakwa kepada Allah, dibelikan baju buat nutup aurat, dibelikan hartanya untuk sholat, diberikan harta, digunakan hartanya itu untuk infak, sedekah, membangun masjid dan lain sebagainya. Ada hak Allah untuk takwa kepada Allah, ada hak Allah, ada hak sesama manusia. Zakatnya dikeluarkan, bukan cuma zakat, infak, sedekahnya, tambah lagi wakaf. Kalau dia punya pendapatan satu bulan misalkan 100 juta, dia cuma butuh 10 juta, makanya 90 juta dia gunakan untuk kepentingan yang lebih bagus, lebih baik buat bangsa dan negara, masyarakat. Sebab dia punya ilmu. Hari ini banyak orang diberi harta tapi tidak diberi ilmu Allah, sehingga kekayaannya melimpah sampai triliunan, Pak. Tapi dia biarkan orang miskin, papa, tetap merana dan menderita. Nggak ada hatinya kecuali sekedar untuk kamuflase aja, pencitraan. Semoga Allah melindungi kita. Ya, kalaupun ngasih sekedar pencitraan, setelah itu sudah. Ya, atau ngasih demi kepentingan yang lain. Biar apa? Biar dicoblos dapat. Bisa juga begitu. Sekarang kan udah nggak ada lagi ya. Kalau kemarin itu Masya Allah ya, menjelang pemilu itu duit berseliweran di mana-mana, Masya Allah. Yang ngasih ini ngasih itu, jalan di aspal segala macam. Tapi setelah itu selesai sudah. Kalau dia dermawan karena Allah, enggak begitu. Kapanpun dia bisa lakukan. Itu contoh masyarakat muslim. Golongan kedua, orang yang diberi harta tanpa ilmu. Nah itu tadi, numpuk hartanya, bukan ilmu matematika, fisika, biologi, bukan. Ilmu Allah. Sehingga tanpa ilmu Allah, dia tidak bisa gunakan harta dengan baik. Tadi itu contohnya. Buat zakat enggak mau keluar, tapi pesta 7 hari 7 malam, oke. Dia biayai. Buat infak sedekah, buat wakaf nggak ada. Tapi kalau buat pesta 7 hari 7 malam, oke. Ya, nah disitulah kemudian Rasulullah mengingatkan nikmal malus saleh indal abdis saleh, harta yang bagus itu di tangan orang saleh. Pentingnya orang saleh punya harta, dan pentingnya harta di tangan orang saleh. Saleh dalam pengertian baik menurut Allah. Yang ketiga, orang yang diberi, yang kedua itu orang yang diberi ilmu tanpa harta. Walaupun gak punya harta, tapi dengan ilmunya dia merindukan punya harta, supaya dia ingin beramal seperti orang yang dikasih ilmu dan harta. Orang tersebut punya pahala yang sama kedudukannya. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian terus menggali ilmu. Kita sih gak punya harta, tapi ilmunya terus pelajari. Sehingga ada kerinduan dari kita ketika ngelihat orang infak, sedekah, zakat, ya Allah, ingin banget ya Allah, aku bisa seperti dia.
tapi aku nggak punya kecuali hanya sebanyak ini. Maka Allah sejajarkan dia dengan orang yang diberi harta dan ilmu. Yang ketiga tadi kelompok orang yang dikasih harta tanpa ilmu, sehingga dia belanjakan hartanya tanpa ilmu. Yang terjadi adalah kerusakan. Lihat hari ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dibilangin jangan ngerusak, terus saja. Coba lihat. Dan itu akibat tadi saya katakan kebijakan-kebijakan. Diberikan itu harta negara ini, tanah sekian ratus sekian ribu hektar itu, dibongkar itu atasnya habis, hutannya habis, hanya untuk menggali kekayaan yang sebentar. Apa itu? Sejenis nikel itu kan akan habis, sejenis batu bara itu akan habis. Tapi kalau dia menjadi hutan, dia tetap akan bertahan. Kalau betul kesalahan dalam membuat kebijakan. Dulu teman saya di DPD RI, Bapak sekalian, cerita kata dia, dulu itu hutan Pak Amang itu hutan cengkeh. Ratusan hektar, ribuan hektar itu hutan cengkeh. Memang tanahnya katakanlah tanah negara, digarap oleh mereka, ditanami cengkeh. Dan cengkehnya itu menghasilkan penghasilan yang luar biasa buat negara ada, dan buat mereka itu bisa tiap tahun bisa umroh, bisa berangkat haji dan lain sebagainya. Sejahtera masyarakat. Sekarang itu semuanya dibabat habis untuk diambil nikelnya. Gundul, banjir di mana-mana. Itu orang diberi harta tanpa ilmu. Yang semoga Allah lindungi kita. Apa artinya harta yang kita dapat kalau tanpa ilmu?